Sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, selamat sore. Kita akan live saat ini. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Gloria haleluya Yesus. Isahila yahimim mahasanaya wasadin. Ruahaka sandabaya wasyahibilahim. Yesus. Glory haleluya. Ya ramashima ihima shalem. Aba erahima shanaya. Arayina shalem madaya rabai. Jirayena ihima syaramadarahe. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan sembah kami ya Tuhan Allah, ya Syahibilahim, di sore hari ini Engkau berpengapa atas kami, manusia debu tanah adanya, Engkau tolong kami. Ya Rama Shibaya Himima Hasanaya Isalahuma rahibilahima asana kiara morande hadasya. Ya barami mahasana wasadin. Irama ehizana ya yarama shemada shamavim. Ziraena enama yaraena shalem. Aba esamadairai. Daulat bagimu Tuhan Allah, Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, mengucap syukur untuk saat sore hari ini, untuk saat yang Kau beri, Engkau yang mendengarkan doa dan permohonan, yang menjawab dari sorga kudus-Mu dengan perbuatan dahsyat dan keadilan. Demikian kuduskan dan layakkan setiap kami dimanapun berada. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak ke dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ramashiki lagaya sandabaya wasadin. Irainaima shimataya lahoma ruah hasadaya. Engkau Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu, bekerja saat ini atas setiap kami. Dan yang butuh pertolongan-Mu Engkau jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi segala kuasa yang berbeda kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima pertolongan-Mu, menerima kebaikan-Mu. Hamba-Mu membuka seluruh rangkaian pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan berikut ini. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 44. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25 sampai 44 yang diberi judul Lazarus dibangkitkan. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada ke tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur.
untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu baringkan." Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengarah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, kita sudah mendengar bagian ini. Banyak kali mungkin Anda mendengar dan membaca bagian ini. Penting sekali diingat bagaimana Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Ya, memang saat itu dia belum mati, belum melakukan proses penebusan, dan dia juga belum bangkit. Tetapi jelas sekali Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Intinya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah, itu tentunya sulitlah dimengerti kalau Anda tidak mengalami. Perkara ini memang harus dialami. Dan memang ada orang-orang benar yang saya kenal yang sudah mati di saat-saat tertentu, mereka tiba-tiba ada. Posisi mereka sangat baik dan wajah mereka sangat terang. Sehingga saya juga mengenal dan kemudian saya ingat lagi masa hidup mereka seperti apa. Oh iya, akhirnya saya ini memang orang benar. Orang ini orang benar. Jadi mereka dikatakan Tuhan Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Untuk orang yang mati dalam Tuhan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Memang perkataan ini sulit dimengerti. Pengertian manusia tidak cukup. Teologi manusia penuh cacat karena namanya teologi diolah dengan pikiran manusia. Dan memang orang itu semakin pandai jadi semakin bodoh dalam memahami pikiran Allah, pikiran Tuhan. Nah, peristiwa ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta, dan kemudian konteksnya untuk membangkitkan Lazarus. Sebelum dia sampai di tempat ini, tempat mereka, tempat Maria, Marta, dan Lazarus, dia sudah mengatakan kepada para muridnya, dia akan pergi untuk membangunkan Lazarus yang sudah tidur. Kemudian dia tingkatkan karena masalah pemahaman. Masalah pemahaman, dia tingkatkan Lazarus sudah mati. Nah, ini dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, kita dengar, dan kita baca,
Itu dilakukan Tuhan Yesus, dan di situ dalam peristiwa ini 2 kali dicatat masgula hatinya. Ya memang ketidakpercayaan orang membuat Tuhan saja jadi masgul. Tuhan saja masgul. Bagaimana orang-orang itu bahkan meleter dia. Dia memelekkan mata orang buta, tapi apakah dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus dari kematian? Dia juga jadi masgul untuk kedua kali. Nah memang salah satu dosa manusia adalah tidak percaya. Ketika juga orang yang dekat dengan dia seperti Marta, ketika ada instruksi perintah Tuhan untuk membuka pintu goa itu, batu yang ditutup di mulut goa, Marta masih punya cara berpikir yang sama kira-kira dengan kita semua. Dia sudah 4 hari di situ, jadi mayatnya sudah berbau. Nah, ini pikiran manusia lain dengan pikiran Tuhan, dan memang pada akhirnya Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang mendengar doanya, yang mendengar permohonannya, dan kemudian Tuhan melakukan ini. Lazarus dipanggil keluar dan dia keluar. Dalam posisi dia telah bangkit dari kematian. Masalah kita sulit sekali di tingkatan ini untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau sakit lebih mudah kita percaya, didoakan untuk kesembuhan, dan banyak juga yang saya lihat bisa menerima, bisa mencerna dengan pikiran imannya, dengan hati imannya, dan dia bisa menerima mujizat. Tetapi kalau sudah sampai di sini, seperti peristiwa Lazarus, saya pikir walaupun ini sudah lama dicatat, sudah dari zaman dulu dicatat ini, tetapi masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa seseorang akan bangkit secara jasmania seperti Lazarus. Apalagi kalau kita berpikir tentang perkataan Tuhan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan mati untuk selama-lamanya, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Nah ini masalahnya, sulit sekali untuk mempercayai ini. Jadi kalau kita berhadapan dengan kenyataan ini, memang perlulah kita memakai iman. Bukan rasio kita, pikiran kita, akal kita. Karena akal kita, pikiran kita itu Anda lihat dalam dialog-dialog Tuhan Yesus dengan Marta, dengan Maria itu bagaimana, bahkan dia saja tidak berdialog dengan orang-orang Yahudi itu, tapi cara berpikir mereka seperti apa? Seperti apa tentang dia? Padahal kan dia itu Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Apa saja dia dapat lakukan, termasuk membangkitkan orang yang mati. Nah, kalau begini, penting sekali diingat bahwa sekali lagi Anda harus pakai iman dalam peristiwa-peristiwa yang paling sulit. Dalam peristiwa-peristiwa yang paling sulit. Seperti ini, ada kematian. Ada kematian dan juga Tuhan Yesus mau untuk membangkitkan. Dia bisa pakai siapa saja, bahkan di antara Anda, untuk membangkitkan orang yang sudah mati secara jasmani. Tapi yang luar biasa sebenarnya bukan peristiwa ini. Kalau saya lihat ini yang luar biasa adalah janji Tuhan yang menjadi jaminan bagi orang yang percaya kepadanya, yang hidup benar, tidak akan mati untuk selama-lamanya, alias akan hidup untuk selama-lamanya. Dan memang itu terjadi. Jadi penting sekali untuk dialami. Anda mungkin mengalami itu. Ada sebuah hubungan yang intim dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga Anda mulai diarahkan dan mendapat petunjuk ke arah itu. Sehingga Anda paham. Anda paham tentang orang-orang benar bahkan dalam keluarga Anda. Anda paham, oh dia ini orang benar rupanya. Dan Anda tahu juga
orang-orang yang tidak benar dalam wilayah keluarga Anda. Cuma memang ini kan sebuah pengetahuan, sulit sekali. Sulit sekali kalau Anda tidak masuk di dalam roh dan tidak hidup dalam roh. Artinya tidak akan ada dapat petunjuk, Anda tidak dapat petunjuk dan Anda tidak tahu sama sekali. Anda tidak akan tahu sama sekali. Jadi penonton sekalian, sekali lagi peristiwa yang terjadi dengan kebangkitan Lazarus ini hanya sebuah contoh yang sederhana bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Marta berusaha membatasi dengan mengatakan bahwa Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Pasti dia sudah berbau busuk. Dia coba membatasi perkara-perkara rohani yang datang dalam hidup mereka, dia coba batasi. Baik Marta, baik Maria juga mengatakan, seandainya engkau ada pada waktu itu, pasti Lazarus tidak akan mati. Nah ini mereka juga mau membatasi. Mereka mau membatasi Tuhan dan cara berpikir Tuhan, yaitu iman, roh iman yang bekerja, itu mereka mau batasi. Demikian juga orang-orang Israel yang ada itu, mereka juga seperti itu. Mereka juga mencoba membatasi Tuhan. Ya memang ini karena mereka kurang mengerti. Sedekat-dekatnya Maria dan Marta dengan Tuhan Yesus, mereka juga ternyata sulit untuk mengerti perkara-perkara rohani. Saya ingat satu ketika Pastor Skamba, RW Skamba itu, dia minta ada dua orang mati. 2 orang mati di situ di peti, dan kemudian dia berdoa. Cara berdoanya itu dia mencontohkan seperti akhir zaman, kemudian orang tiup sangkakala, ada yang tiup sangkakala kan, dia bunyi sangkakala. Kemudian dia langsung instruksikan itu orang bangkit. Yang satu bangkit, yang satu tidak bangkit. Akhirnya kan dia cari tahu, dalam roh dia cari tahu kenapa orang ini tidak bangkit. Dan dia diberi sebuah hikmat bahwa orang ini, dia langsung bilang ketika KKR saya, dia bilang sama keluarga orang ini yang sudah mati ini, yang tidak bangkit, ketika saya panggil, saya lupa di mana di wilayah Amerika, untuk orang-orang bertobat, dia tidak maju ke depan, langsung orang-orang yang mengantar mayat dalam peti ini langsung bilang, iya betul, pastor telah memanggil, dia tidak mau maju, dia tidak mau bertobat. Nah, ini sebuah contoh yang sederhana bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap hidup. Ya tentunya pertama-tama bukan hidup jasmani yang kekal, tapi hidup rohani yang kekal. Dan di sana tidak ada kematian. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak mau bertobat, tidak mau berbalik dan meninggalkan kejahatannya, tidak mau berbalik untuk meninggalkan perbuatan yang tidak benar, itu akan mati kekal. Ini masalahnya. Yang satu hidup kekal, yang satu mati kekal. Ini masalahnya. Cuma memang kita ini saking terkebelakangnya di dalam memahami Tuhan, banyak orang terikat, bahkan seperti saya yang lalu, terikat dengan kehidupan jasmani, seolah-olah kehidupan jasmani ini adalah hidup kita, padahal kan bukan. Tujuan hidup kita sebenarnya ketika dibawa Tuhan ke bumi ini, kita harus membuat rapor yang bagus. Rapor yang bagus, tanda yang bagus, nilai-nilai yang bagus, sehingga kita lulus dan ketika kita mati, kita akan berada dalam kehidupan kekal. Nah ini masalahnya. Rapor yang bagus dilakukan saat kita di bumi. Kalau sudah mati, kita tidak dapat membuat rapor lagi. Penilaiannya saat kita masih ada dalam tubuh jasmani ini. Penilaian Tuhan itu seperti itu. Karena di situ dalam tubuh jasmani ini kita ada pencobaan. Kita dicobai oleh keinginan kita.
Dan Tuhan Allah itu menguji kita. Iblis mencobai kita. Tapi Tuhan Allah menguji kita. Dan ketika kita rapornya bagus, kita lulus, berarti ada jaminan kita untuk hidup benar. Dan hidup selama-lamanya. Dan tidak akan mati. Tetapi kalau rapor di bumi kita jelek, pekerjaan kita di bumi itu tidak baik, kita boleh ada jabatan apa saja, bahkan dalam gereja. Tapi kelakuan kita itu kan kunci. Jabatan-jabatan orang itu tidak menjamin orang itu benar. Bahkan sebagai pendeta, pastor atau gembala, tidak ada jaminan bahwa dia itu benar. Dan dia tidak dapat membuat dirinya jadi benar. Karena roh kebenaran itu akan bekerja kepada setiap orang, kemudian secara bertahap mengarahkan orang itu. Dia punya kesaksian hati nurani yang baik tentang A, B, C sehingga ada. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, bukan karena dia tahu, karena Roh Kudus Tuhan memberi informasi mengenai itu. Ya penonton sekalian, silahkan Anda hidup di bumi ini, buat rapor yang baik untuk semua fak dan nilai-nilai moral dan akhlak kita. Tentang kebenaran cara kita memposisikan diri di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kegelapan artinya banyak sekali perkara yang sekuler. Bahkan sekularisme itu ada dalam gereja organisasi. Ini masalahnya. Dan bahkan saya lihat jelas, ada teman-teman saya itu, para pendeta dan gembala itu menginstruksikan untuk pola hidup sekuler. Orang ikut mode, ikut gaya dunia ini. Ini masalahnya. Orang-orang mulai berpikir bahwa dia itu hidupnya itu adalah pusat. Hidup di bumi, padahal hidup di bumi itu kan cuma sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan dengan baik dan benar sehingga kita punya syarat yang baik dan kita mempunyai nilai yang baik untuk masuk ke kerajaan kekal. Kerajaan Tuhan, atau kita masuk pertama mulai dari Firdaus kemudian ke sorga. Jangan kita bicara tentang kebenaran kepada orang-orang, tapi ketika kita mati kita masih tertahan di bumi. Arwah kita masih gentayangan di bumi. Karena apa? Memang dia bicara, tetapi hidupnya tidak seperti isi firman yang dia katakan. Tidak seperti isi firman. Itu cuma teorinya, sesuai dengan Alkitab. Tapi cara hidupnya itu sangat sekuler dan sangat birahi dengan hal-hal yang sekuler itu. Ya, ini masalahnya. Jadi berhati-hati. Gambaran tentang kebangkitan Lazarus, Tuhan Yesus bikin ini untuk sebuah kenyataan rohani yang akan kita terima. Kalau kita mati dalam kebenaran, kita tetap hidup. Kalau kita mati, tidak dikatakan Tuhan, tapi kalau kita mati dalam ketidakbenaran, kita tidak akan ada dalam kehidupan kekal. Kita akan ada dalam kematian kekal dan hidup dalam kegelapan. Anda akan tahu di mana itu tempatnya. Jadi, banyak sekali saya lihat teman-teman saya, pendeta gembala itu, menjanjikan ketika jemaatnya meninggal bahwa jemaatnya itu ada di Firdaus. Nanti ada di Yerusalem baru. Saya bilang, ini masalahnya. Terpaksa cari tahu orang ini bagaimana. Ini om ini yang meninggal bagaimana. Saya cari. Ini om ini meninggal bagaimana dia apa. Selama ini ada juga yang saya bilang, ini tidak masuk. Ini terlalu berani. Dan berarti kita harus mempertanggungjawabkan perkataan itu di penghakiman akhir. Betapa menakutkan. Kita berdusta tentang kebenaran. Kita tahu orang itu tidak benar, kemudian kita bilang ada di Firdaus. Ini sebuah dusta. Dan dusta itu akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Dusta-dusta itu akan membuat kita tidak akan lolos. Tidak akan lulus untuk masuk ke dalam sorga. Nah, saya kira ini firman-Nya. Anda boleh merenung dan melakukan kebenaran di bumi. Kalau Anda pejabat,
Kalau Anda pengusaha, kalau Anda seorang pendidik, seorang guru, Anda juga mungkin seorang pengusaha wira swasta, Anda seorang anak didik, seorang murid di sekolah, atau Anda sedang kuliah, Anda mungkin ibu rumah tangga, Anda harus melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran, sebab kalau tidak, kita tidak benar dalam posisi kita, dalam jabatan-jabatan itu yang Tuhan tetapkan, kita berada di situ sebagai apa saja. Kemudian kita tidak benar, berarti siap-siap kita harus menanggung akibatnya. Kan ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi kalau engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai kebinasaan kalau tidak bertobat. Kalau engkau menabur kebenaran, engkau akan menuai hidup kekal di sorga sana. Ada sukacita yang luar biasa. Yesus. Tuhan menolong Anda untuk mengerti bagaimana caranya menjadi pejabat yang benar, pengusaha yang benar, yang baik, yang sesuai rencana dan kehendak Allah, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi anak didik yang baik, yang melakukan tugas dengan benar. Itu harus dilakukan, walaupun memang ada pengecualian. Kan kita ini kalau mau ujian kan belajar kan, dekat-dekat ujian semua belajar. Tapi keponakan saya itu Stefan Ong Takumansang, dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar, tapi dia juara satu umum terus di sekolahnya. Bahkan kalau kuis itu di sekolah Dian Harapan SDH, itu di Manado sana, nilainya di kuis itu paling tinggi, lebih tinggi dari guru-gurunya. Guru-gurunya di bawah dia. Nah, ini sebuah spesies yang istimewa karena dia lahir dari Tuhan. Dia lahir semata-mata itu ada rencana Allah, rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya saja waktu dia masih umur 4-5 tahun, saya di depan dia, saya mau bergerak, mau ambil sesuatu di dekat dia. Saya belum bergerak. Dia baca pikiran saya, jangan ambil itu. Dia sudah melihat saya akan bergerak ke situ. Bayangkan kecerdasannya. Memang itu adalah berkat Tuhan bagi keluarga kakak saya. Nah, penonton sekalian, sebagai anak didik Anda harus belajar dengan baik agar lulus dengan benar. Sebagai pendidik jangan sengaja-sengaja. Ajarlah murid-murid Anda dengan benar. Sebagai pejabat engkau harus jadi pengayom. Jadi pengayom. Jangan ada proyek bagi-bagi. Bagi-bagi keuntungannya itu dan kemudian terlibat dalam kesalahan, tahu-tahu jadi urusan KPK. Ya, saya kira sampai di sini Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefran Takumansang, dan kami membuka pelayanan doa di layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefran Takumansang, boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Oke, saya beri kesempatan Anda 10 menit untuk menghubungi kami. Dan masuk. Shalom, selamat sore. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Dengan Bapak Maximus Siga dari Flores. Ya. Halo. Halo. Ya, gimana bro? Apa yang mau didoakan? Saya ini begini, Bapak, saya itu udah 1 tahun lebih sakit. Saya itu pembengkakan jantung, pembengkakan hati, kaki bengkak, serit perut kembung, terus napas itu ngos-ngosan, tenaganya lemah sekali. Oke, pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus, Bapa Surgawi.
Dalam nama Tuhan Yesus, jantung yang bengkak turun dan normal. Jantung yang bengkak turun dan normal, pernafasan longgar luasa. Perut yang kembung sembuh, demikian juga bagian yang bengkak di tubuh lainnya turun dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah, jantung bengkak sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jantung bengkak sembuh. Turun dan normal, tenaganya pulih. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek, bro. Tarik nafas panjang. Ya, gimana? Ya, agak longgar sedikit, Bapak. Ya, Anda harus berpikir dengan konsep iman. Kalau Anda berpikir seperti manusia awam, manusia biasa, yang saya anti sekali, ini ada sedikit, sudah sedikit begini, jadinya memang sedikit seperti perkataan mereka, karena roh iman melayani pikiran kita. Ini yang orang harus hati-hati. Coba, sekali lagi pegang jantungnya dengan tangan kanan, terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, jantung bengkak sembuh, pernafasan longgar leluasa, perut kembung sembuh, demikian bagian-bagian yang bengkak di tubuhnya itu normal. Tubuhnya fit, sehat dan kuat, tenaganya pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Tolong dicek. Tarik lagi nafasnya. Coba jalan. Ya, gimana, bro? Ya, perutnya sudah enak, Bapak. Ya, jantungnya sudah. Anda boleh lihat di YouTube. Doa untuk jantung bengkak itu ada. Cari doa jantung. Saya kira itu saja untuk sementara. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Halo? Ya. Selamat sore. Sore. Dengan Bapak Tela. Oh, Bapak Tela. Ya, gimana, bro, tahu? Ya, Pak Pastor, mohon doakan hati imannya kita agar selalu percaya kepada Tuhan Yesus, dan mohon doanya untuk kesehatan ibu saya yang sudah 67 tahun dan keponakan. Demikian. Oke. Anda arahkan tangan ke mereka, atau kalau mereka di situ, mereka pegang bagian yang sakit di tubuh mereka saat ini dengan tangan kanan, bantu mereka. Yesus ya Rahimi Mahasanaya Rabasiki Lagaya. Isaila Nardin Ramasiki Lagaya Sandanaya Wastaki Minata. Engkau jamah dan sembuhkan. Jamah dan sembuhkan. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibunya dari kekasihmu tahu dan juga keponakannya. Penyakit keluar dari mereka dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit hilang, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, Bruto gimana? Ya, terima kasih Pak Pastor. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Selamat sore. Ya, dan kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin didoakan langsung oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Bapak Ibu saudara penonton boleh menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, saya beri kesempatan 5 menit lagi untuk Anda yang butuh pertolongan Tuhan, segera hubungi kami. Dari Ibu Arni, selamat melayani Tuhan Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Agus Budiman, selamat sore Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sore, Tuhan memberkati Anda, Bro Agus.
Dan dari Ibu Locehahuri, Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Amin. Ya, terima kasih Ibu Loce, Tuhan memberkati Anda. Dari Bapak Napitupulu, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Lefranta Kumansang. Tuhan memberkati Anda, Bro. Dan dari Ibu Angel, Shalom dari Tembagapura Pak Pendeta. Ya, shalom. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menelepon di layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Saya siap untuk melayani Anda. Jadi Anda hubungi kami saat ini untuk pelayanan langsung. Ya, kami masih memberikan kesempatan 3 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin didoakan langsung oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menghubungi di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Dan jika sudah tidak ada, ya, Anda boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda atau Anda yang kena serangan roh jahat. Pegang dan buka mulut. Lakukan pernafasan. Tarik di hidung dan buang di mulut. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Ramashikila Gaya Hasana Wasadin. Irayana Sahibilahim Marahibilahim. Irayana Sandabaya. Isahila Yahumima Hasakimima. Engkau jama dan tolong berkati dan urapi, sembuhkan dan lepaskan kekasih-kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Iraima Yahisa Ilahim Ruahasana Wasadin Irayena Sakadaya Lakaya dan Nande Habataka Sikilagaya Irayena Sandanaya Wasyahibilahim. Engkau jama dan sembuhkan yang sakit
dan lepaskan yang terikat. Haleluya Yesus. Yehova Rafa ya himima sanaya. Ya Rahima Allahu ya imasana. Engkau jamah dan sembuhkan, jamah dan lepaskan saat ini. Terima kesembuhan Anda dan terima kelepasan dari Tuhan Yesus saat ini. Yardanaya wasadin. Haleluya rahimimma sanaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan. Ya rabashiki lagaya sandanaya. Isahilai mimma isikimia asana wasadin. Engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan saat ini. Roh penyakit keluar, rasa sakit dan nyeri hilang. Dan roh jahat keluar, naik dan keluar lewat mulut. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya rahimimma sanaya lakaya dan nande wasadin. Jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Arai billahi masadaya. Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Sembuh dan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan Anda. Berkati urapi mereka, hidup penghidupan mereka. Cukupkan untuk semua yang mereka butuh dan perlu sesuai rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Berkati dan urapi hidup mereka, rumah tangga mereka, suami istri mereka, orang tua, anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan Engkau urapi keluarga mereka, lirikan damai sejahtera, sukacita yardanaya lakayada sandabaya. Iraima yahim asadaya wasadin. Yaramashiki lagaya sandanaya wastakiminata. Yehova Shalom. Arailaima sadaya, Engkau berkati, urapi mereka dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, hidup yang baik dan berkualitas, pikiran yang benar dan hati yang benar, perbuatan dan kelakuan yang benar, langkah yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Ya rasimaya ilaima sanaya wa syahilai bilahim irayena sandabaya. Engkau jamah dan tolong, berkati urapi rumah mereka, tempat tinggal mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, buat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan lepaskan mereka dari sial dan kemalangan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari celaka dan bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari niat jahat para roh dan juga niat jahat manusia dalam nama Tuhan Yesus. Beri perlindungan, penjagaan, pemeliharaan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau tolong mereka di hari-hari ini agar mereka mengerti rencana dan kehendak Allah dan hidup sesuai rencana dan kehendak Allah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, amin.